يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wal alim ulama sepuh bini sepuh yang saya muliakan, takmir, pengurus Yayasan Darut Taqwa, dan juga para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa melalui streaming kami di Facebook, di YouTube kami, di Instagram kami, dan juga di medsos yang lain, dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan kesempatan serta kemampuan yang diberikan Allah kepada kita dapat kita manfaatkan secara maksimal untuk meraih ridha Allah dalam rangka meraih bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan ayat yang kemarin di ayat 72 yang membahas tentang tiga golongan, ya, tiga golongan sahabat Rasulullah, tiga golongan kaum muslimin, ya, yang menjadi titik kesimpulan dari surah Al-Anfal ayat 72. Ya, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ini ayat pertama yang kemarin yang kita bahas. Jadi dua golongan kaum muslimin. Yang pertama yaitu kaum muslimin yang amanu wa hajaru, beriman dan ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Golongan yang kedua yaitu golongan yang walladzina awaw wa nasaru, yaitu sahabat Ansor, kaum muslimin yang ada di Madinah yang siap menampung, menerima, melindungi dan juga membantu, ya, segala kebutuhan-kebutuhan akomodasi dan sebagainya dari kaum muhajirin. Nah, yang ketiga ini walladzina amanu wa lam yuhajiru. Golongan yang ketiga yaitu orang-orang Islam yang beriman tapi tidak mau berhijrah, ya, tidak ikut hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Maka tidak wajib bagi kalian untuk melindungi. Jadi kalau minta perlindungan dari gangguan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Karena kaum muhajirin dan kaum ansor itu, jamaah sekalian, itu tidak ada hubungannya dengan bangsa Quraisy. Ini juga menggambarkan bahwa dalam konteks keislaman, keimanan, itu tidak boleh terikat dengan yang namanya kesukuan, ya, yang namanya qabilah-qabilah. Ya, yang namanya sesama muslim, apakah itu dari Amerika, apakah itu dari Eropa, apakah itu dari Palestina, semuanya saudara kita. Maka sampai-sampai Rasulullah bersabda,
man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli, ya yahtamma itu bahasa letterleknya tidak peduli, tidak mementingkan ya kepentingan urusan sesama muslim, ya, maka tidak termasuk golongan mereka. Dan ngapunten, di situ tidak disebutkan apakah muslimnya itu muslim Indonesia atau bangsa-bangsa lain. Jadi salah besar kalau ada orang mengatakan bahwa lah apa sih kok mikir negara liya wong Indonesia dhewe koyo ngene. Lah ora koyo ngene piye wong carane untuk mengatur koyo ngono. Cara kasarane kan ngoten, Pak. Ya. Tapi terlepas dari bagaimana kondisi situasi bangsa kita, ketika ada saudara muslim yang lain disakiti, maka kita wajib untuk membantu mereka. Ya. Ini yang dimaksud dengan bahwa kaum muhajirin dan kaum ansor itu tidak ada hubungannya dengan kesukuan. Ketika kula jenengan memperhatikan urusan-urusan kaum muslimin, maka tidak perlu ditanya dari mana bangsanya. Ngapunten, walaupun dari bangsa Israel misalnya ya Pak ya. Karena saya kira di negara Israel juga tidak semuanya Yahudi loh. Dan menurut cerita juga tidak semua Yahudi yang bersikap keras seperti itu juga ya seperti itu. Maka dari itu jamaah sekalian, yang namanya membantu kaum muslimin ya, itu ya semampu kita, apa yang bisa kita berikan. Setidak-tidaknya minimal dengan doa. Ini yang sangat kita sayangkan itu apa? Ternyata mayoritas Indonesia yang notabene mayoritas orang Islam ternyata masih meragukan perjuangan teman-teman kita di Palestina. Padahal sampai sekarang ini mereka masih belum nyaman Bapak Ibu. Kados jenengan ngeten iki sekeco. Ngaji kapan aja, jamaah kapan aja bisa. Ngaten. Lah mereka terancam, Pak. Bukan terancam irisiane timun loh ya. Benar-benar terancam keamanan mereka. Ya. Sampai ada satu flyer itu meme yang beredar yang viral itu. Di tengah-tengah kaum muslimin sujud itu, ya. Dimoncongi senjata sama Israel laknatullah itu. Bayangkan seperti itu, Bapak. Nah, ngapunten ya. Ya monggo, idealnya ya Indonesia sing ngeten iki ya ayo diurusi sing apik. Ngeten. Termasuk kenapa kok bisa kuota haji kok bisa gagal untuk yang kedua kali? Ada apa dengan cinta? Lo kan ngoten, Pak. Lo itu ngapunten kula jenengan sebagai rakyat biasa, terutama panjenengan yang sudah daftar haji berpuluh-puluh tahun menanti, kemudian nggak jadi berangkat gimana? Ya Pak ya. Lo wong terima saya ini loh Pak, ada beberapa undangan tasyakuran haji. Ya, 3 apa 4 ya Le ya. Agenda tasyakuran haji dibatalkan Pak gara-gara informasi itu. Lo ngono aku kecewa kok. Oh, terima undangan pengajian padahal itu. Ngapunten Kiai, karena hajinya dibatalkan oleh pemerintah, maka ceramahnya batal. Makanya sering saya matur kepada para jamaah, yang namanya tasyakuran itu mangkane mangke nek pun kondur saking umroh, saking haji. No. Makanya kan banyak, bahkan suatu saat dulu kan pernah kejadian Pak, wes kadung tasyakuran haji ternyata tidak berangkat, akhirnya frustasi, ya, akhirnya ya rodok gimana gitu. Makanya ini yang maksudnya menata hati itu Bapak Ibu. Makanya di dalam surah apa itu ya, Ali Imran kalau nggak salah 196 itu, wa atimul hajja wal umrata lillah, menyempurnakan lillah ini. Jadi bukan sekedar lillah, ikhlas karena Allah itu sudah umum Pak. Tapi kalau sudah menyempurnakan keikhlasan, ini yang berat. Ya. Orang haji itu ya dituntut keikhlasannya, tapi lebih sempurna lagi kalau kemudian lebih lillahi ta'ala. Ya. Lu ngapunten loh Pak. Di Indonesia ini kan mayoritas masih banyak orang fakir miskin, di bawah garis kemiskinan ya Pak ya. Tapi antri haji sampai berpuluh-puluh tahun. Ya. Dan dampaknya output dari ibadah haji ternyata tidak signifikan di dalam merubah kehidupan. Oh nyatanya akeh sing titelnya ngarepe H ngoten niku ya minal nyolongi wal korupsi ya Pak. Ya, orang korupsi itu ada itu yang depannya titelnya H itu. Ya. Loh, ngapunten barangkali ini maka
ketika pemerintah sekarang membatalkan haji, nggih, ya tidak perlu kula jenengan terus ditanggapi secara berlebihan, kemudian saling menyalahkan. Mungkin kula jenengan ada baiknya untuk hasibu anfusakum, introspeksi. Jangan-jangan haji kula jenengan, umroh kula jenengan selama ini hanya mengejar prestise. Ya, prestise ben diceluk wak kaji, ben diceluk abah. Nah, ketika enggak ada yang nyeluk abah, abuh kabeh ngono kae. Nggih. Lah nek sing ikhlas nggih monggo, orang mau memanggil abah itu karena penghormatan, orang memanggil umi itu karena penghormatan, tapi ketika tidak dipanggil abah atau umi, ya sudah wong urusan ibadah haji itu urusan kita dengan Allah. Itulah wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ketika dibatalkan, kula jenengan namung pasrah. Alallahi tawakkalna yang tadi kita baca. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Ada apa di balik semua ini? Nah, sebagai pejabat berwenang, ya harus bertanggung jawab. Nek perlu dijelaskan secara transparan dong. Agar tidak ada sakwa sangka. Nek cara bahasanya penyanyi dulu itu tidak ada dusta di antara kita. Kan ngoten, Pak. Loh saya Pak ngapunten nge-share tentang pembatalan haji di akun TikTok TikTok ya. Karena ini anak-anak yang bikin ya. Di TikTok saya itu Pak ya, ratusan ribu itu. Ya. Dan ribuan yang komentar-komentar yang pada umumnya itu kemana dana haji kau tilep? Oh, dana haji dibuat jalan tol dan sebagainya. Waduh ini gak melok-melok aku. Soalnya saya juga enggak tahu. Ya. Kemarin ketika saya live streaming di TikTok itu, banyak juga yang tanya Pak. Dari Bali, dari Banten, bahkan dari Singapura itu. Ya. Kok bisa Indonesia dibatalkan? Katanya gini. Jangan katanya. Ngapunten, wallahu alam ya. Saya tidak ikut-ikutan masalah politis. Yang penting adalah ketika hal ini terjadi, kembalikan kepada ma asaba min musibatin illa biiznillah. Anggap saja ini musibah, katakanlah begitu, sebagaimana musibah yang lain, nggih. Nah, ini kita terima sebagai qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, dalam konteks kembali kepada ayat ini, ya, ketika kula jenengan merasa sesama muslim, menteri agamanya ya Islam kok. Gitu. Jenengan ya rasa tanya Islame kaya apa ya mbuh karo. Ya. Ketika memaknai toleransi itu bagaimana lah, ini tugasnya para ustadz, para mubaligh hanya meluruskan yang namanya toleransi beragama itu seperti apa, memperhatikan sesama muslim itu bagaimana, ngoten mawon. Termasuk kula jenengan ngeten iki yang belum ditakdirkan Allah untuk beribadah haji, monggolah kula jenengan derek ndongaaken nggih. Sing dereng berangkat haji ngoten niku didongaaken muga-muga ndang cepet berangkat haji. Paling tidak ya iso berangkat haji dapat panggilan Allah. Lah dene kok sampai atusan tahun dereng dapat panggilan haji, ya insyaallah dapat panggilan yang maha kuasa. Jadi penak. Nggih, didoakan subhanallah. Dan kula jenengan ketika sudah niat, apalagi jenengan sudah nabung, muga-muga ONH kula jenengan ini, niat kula jenengan ini sampai kemudian dipanggil Allah sampai mati ternyata belum haji, muga-muga termasuk oleh tiang ingkang menggugurkan rukun Islam yang kelima. Itu harapan kita. Ini salah satu bagian sumbangsih kula jenengan, atensi kula jenengan sesama umat Islam, sesama orang beriman. Sekali lagi, sesama muslim tidak ada hubungannya dengan suku Jawa, suku Sunda, suku Madura dan sebagainya. Walaupun suku-suku itu harus dibingkai dalam ittihad, dalam ukhuwah Islamiyah ketika kula jenengan sesama muslim. Nah, berikutnya wa inistangsarukum fid-dini fa alaikumun nasru. Adapun mereka walaupun tidak ikut hijrah tapi kok minta tolong, untuk kita tolong ya wajib kula jenengan menolong. Nggih, wajib menjenengan menolong fid-dini demi agama. Ya. Jadi ketika tidak mau berhijrah ke Madinah, ternyata ada beberapa yang disakiti kaum kafir Quraisy misalnya. Lah, kemudian mereka minta tolong. Nah, ini wajib untuk kita tolong.
Nah, ini kalau konteksnya sekarang kan begitu, Pak. Lah apa kok nolong Palestina? Loh, Palestina membutuhkan pertolongan kula jenengan. Ya, maka kemudian wajiblah kita menolong mereka. Minimal dengan doa lah. Ya. Allahumma sallimil muslimin, ya, wangsur man nasaraddin, wahdhul man khadhalal muslimin. Tolonglah orang-orang yang menolong agama Allah, hancurkan, hinakan orang-orang yang menghinakan agama Allah. Itu seperti itu, Pak. Ya. Oke. Fa'alaikumun nas illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali di antara mereka itu yang ada ikatan-ikatan dalam konteks peperangan. Ya, kalau sudah peperangan ya di antara mereka biar urusan mereka. Ngeten. Enggak usah kita tolong, itu urusan mereka, biar berperang sendiri sama orang kafir yang ada di tempat mereka tinggal karena enggak ikut hijrah itu. Lah ketika mereka menang ya kemenangan mereka ambil sendiri. Karena mereka yang tidak bisa ikut hijrah itu, yang tidak mau hijrah itu jamaah sekalian, itu tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Ya, 1/5 dari harta rampasan perang itu pun tidak bisa mereka terima karena tidak ikut hijrah. Seperti itu. Baik. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa-apa yang kalian perbuat. Hijrah kalian, amal kalian, ibadah kalian, peduli kalian sesama orang beriman, Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha melihat. Insya Allah Allah pula yang akan membalasnya nanti di akhirat. Maka di dalam surah At-Taubah ayat 100 itu kan, orang-orang yang hijrah itu sampai di situ dikategorikan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi mereka-mereka orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan kaum ansor serta para pengikutnya. Siapa mereka itu? Di sini tidak disebutkan jamaah sekalian. Bisa jadi termasuk panjenengan yang mengikuti karakteristiknya kaum muhajirin dan kaum ansor. Maka radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho terhadap takdir Allah, Allah pun ridho terhadap kehidupan mereka. Dan nanti disediakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, disediakan surga Allah, sehingga kula jenengan berharap mudah-mudahan dengan kula jenengan ittiba Rasulullah, ittiba sahabat-sahabat Rasulullah, baik dari muhajirin maupun ansor, mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang diridhoi Allah, nggih, bahagia maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, saya kira itu jamaah sekalian, pangapunten barangkali rada kepanjangan nggih. Hari Sabtu mudah-mudahan tidak mengganggu liburan panjenengan gitu ya. Soalnya Pak Haya ini sudah nulis agenda liburan kemana gitu ya. Paling tidak liburan ke Babat ya. Ya. Baik, matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa dan juga mohon doanya. Ini mohon doanya. Namanya saya lupa ya, tapi yang penting kita sudah niatkan. Ada orang tua yang minta bantuan doa kita karena ada anak ini terpancing dengan seorang cowok non muslim, sudah kenalan jebret, bersedia masuk Islam. Nah ini taktik kangge kula jenengan sebagai orang tua, Pak, nggih. Bersedia masuk Islam. Ternyata setelah begitu mau ini ya, istilahnya mau tunangan atau apa, kembali ke agamanya dan menuntut kalau kamu cinta aku, ayo ikut agamaku. Kalau tidak, putus sampai di sini. Apa gak sih malah agama, Pak? Sudah terlanjur cinta. Ya. Ngoten. Ya nek Pak Aun Rafiq ngono wis makan tuh cinta. Ini akhirnya Pak, Masya Allah, gegeran ini sampai berani sama orang tuanya, berani untuk minggat laki-laki ini. Mudah-mudahan anak putrinya ini tidak terkatut dengan kenon musliman calonnya ini, dan apapun yang terjadi mudah-mudahan dipisahkan Allah kalau memang tidak seiman. Ya Pak ya. Kita semuanya mudah-mudahan terjaga iman kita, terjaga Islam kita, dan dicukupi rezeki kita, ini yang terpenting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ansuril mujahidin fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin. Ya Allah wa sallimil aqsa, ya Allah wa sallimil aqsa bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, syafaati kami dengan Al-Quran, berilah petunjuk dengan Al-Quran, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami. Ya Allah, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami. Ya Allah, ayah kami yang sedang sakit, ya Allah, Engkau berikan kesembuhan, kesehatan seperti semula. Ya Allah, Abah Haji Mastur di Pati, ya Allah, yang kemarin jatuh, ya Allah, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, barokahnya kajian kami Al-Quran dan semua anggota keluarga para jamaah. Engkau berikan rizki yang halal barokah, ya Allah, untuk bekal ibadah istiqomah. Mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah, haji umrah, ya Allah. Haji umrah, ya Allah, haji umrah, ya Allah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ya Allah, berikan kami bahagia sekeluarga, sehat walafiat semuanya, dan mudah-mudahan bahagia dunia sampai akhirat kita, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngatur nuhun.